Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Irwan Sandi dalam program Anak Takwa, persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Yang tentunya program ini akan semakin menambah semangat kita untuk mengenal Al-Quran. Alhamdulillah hari ini di studio TVRI Sulawesi Tengah sudah hadir adik-adik soleh dan soleha, yakni santri dari TPQ Nahdlatul Khairat Kintabaru Pengau, binaan Ustadz Salfian Abdun. Alhamdulillah juga hari ini sudah ada adik-adiknya. Ada tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan kita simak bersama, yakni terkait dengan pengenalan ilmu dasar kaligrafi. Dan sudah ada adik-adiknya, sudah ada materi yang luar biasa. Tentu tidak lengkap kalau tidak ada ustadz yang akan mengajarkan ilmu kaligrafi kepada kita. Siapa ya kira-kira? Alhamdulillah ternyata di samping saya, wah, beliau ini sudah sangat populer tentunya. Bukan hanya sebagai pelatih, tapi ternyata beliau juga selaku pimpinan Pondok Pesantren Kaligrafi Al-Hashimi Sulawesi Tengah. Saya coba menyapa Ustadz Muhammad Arif SPD. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ini pagi ini kita sudah kehadiran adik-adik dari TPQ Nahdlatul Khairat Kintabaru. Siap adik-adik untuk menerima materi ilmu kaligrafi? Siap. Semangat? Semangat. Tapi sebelumnya ada cerita, ada kisah tentang sahabat Nabi. Siapa mau dengar? Semuanya? Baik, kisahnya tentang ini Ustadz Abu Talha. Ya. Ada yang kenal Abu Talha? Ada? Pernah ketemu? Jangan-jangan cuma tahu Abu Gosok. Abu Talha ini adalah sahabat Nabi yang ketika wafat jasadnya masih utuh. Apa sih amalannya kok sampai utuh jasadnya? Ternyata Ustadz Abu Talha ini ketika dia masih hidup selalu ikut berjihad bersama para nabi dan sahabat. Bahkan 30 tahun setelah Nabi wafat, beliau itu masih terus berpuasa. Tidak pernah tinggal puasanya, kecuali puasa-puasa yang diharamkan. Pada sewaktu-waktu beliau ini ingin berjihad ke sebuah lautan lepas. Sampai anak-anaknya bilang begini, wahai ayahandaku, sudahkah engkau dari dulu berjihad mulai dari zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, masa sampai Utsman sudah tua renta masih mau jihad? Biar kami anak-anakmu, wahai ayah yang menggantikan. Apa kata Abu Talha dengan tetap pendiriannya? Tidak, saya akan tetap berjihad karena Allah. Akhirnya pada suatu waktu di sebuah lautan lepas, beliau jatuh sakit di kapal, lalu meninggal. Kasihan Ustadz. Setelah meninggal, sahabat ini bingung mau dikuburkan di mana. Sementara tidak ada daratan, tidak ada pulau, berhari-hari terombang-ambing di lautan di atas kapal. Sampai 7 hari. Tapi dahsyatnya jasadnya tidak kenapa-kenapa. Jasadnya utuh, bahkan sahabat bilang seperti masih tertidur ini Abu Talha. Nah luar biasa, ternyata salah satu amalannya adalah karena rajin berpuasa. Ada yang berpuasa hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah ada Ustadz yang berpuasa. Mungkin Ustadz ada sedikit penyampaian kepada anak-anak kita terkait dengan mungkin kisah-kisah sahabat Nabi yang menginspirasi kita, atau tentang puasa Ustadz yang bisa anak-anak kita bisa ambil manfaatnya Ustadz. Ya, tafadhol Ustadz, mungkin bisa sedikit. Ya, adik-adik sekalian, untuk puasa ini ya tadi disarankan sama Ustadz Irwan Sandi. Jadi ada sahabat Nabi, Nabi itu Nabi Daud ya, puasanya itu selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa. Jadi puasa itu sumu tasihu ya. Puasa itu menyehatkan. Kalau ada yang mau dioperasi itu puasa dulu. Gitu. Jadi puasa itu sangat dianjurkan dalam agama kita, terutama dalam bulan suci Ramadan. Ya, mungkin itu saja barangkali. Masya Allah. Nah, nanti kita belajar juga namanya puasa Daud. Ya. Masih mau dengar cerita? Masih. Semangat? Semangat. Kita dengar yel dulu. Ada yelnya? Ada? Siap?
Kita dengarkan yel-yel dari santri TPQ Nahdlatul Khairat. 1, 2, 3. Oh, ada yang maju ke depan, boleh. Siapa namanya? Namanya siapa nak? Elda Tika Putri. Boleh, hadap sini sama teman-temannya. Siap dengan yel-yelnya. Oke? Wah. Mana pecinta Quran? Ini pencinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? TPQ Nahdlatul Khairat. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Pecinta Al-Quran. 100% cinta Al-Quran. Siapa kita? TPQ Nahdlatul Khairat. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah, sudah kehadiran ternyata kita di sini Ustaz, para pecinta Al-Quran. Terima kasih, Soleha. Nah, saatnya kita masuk pada materi kita, pengenalan dasar kaligrafi. Saya mau tanya dulu Ustaz, ada yang pernah dengar kata kaligrafi? Oh ada, sudah pernah belajar? Siapa yang mengajarkan? Ustazah. Siapa nama ustazahnya? Oh, alhamdulillah, berarti sudah tahu semua Ustaz. Ya. Tapi mungkin ada yang bertanya Ustaz di rumah, apa sih sebenarnya ilmu kaligrafi itu Ustaz? Boleh disampaikan dulu Ustaz. Iya. Santri sehat semua? Sehat. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Kaligrafi, siapa yang tahu apa itu kaligrafi? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu apa itu kaligrafi. Ya, Oh, silakan. ada. Kaligrafi itu apa? Silakan. Pakai ini dulu ya. Ada? Silakan. Coba jelaskan Berdiri nak, apa ayo berdiri. apa yang Ade ketahui tentang kaligrafi. Silakan. Berdiri nak, ayo berdiri. Berdiri, ayo. Silakan. Kaligrafi adalah, Ya. coba. Oh lupa Oh, iya, mungkin. lupa, Ada ya. yang lain ada? Ada yang tahu yang Kan lain? sudah Silakan. belajar sama ustazannya, sudah tahu menulis. Iya. Nih Ustaz tanya, ayo ada yang bisa? Oh belum, mungkin masih malu-malu Iya. Ustaz. Baik. Baiklah, saya Ustadz jelaskan, kaligrafi itu berasal dari bahasa Yunani, kalios dan grafia. Kalios itu artinya indah, grafia artinya tulisan. Jadi kaligrafi itu tulisan indah. Ya. Kalau orang Arab mengistilahkan dengan khot, garis atau tulisan. Jadi semua tulisan yang indah itu disebut kaligrafi. Apakah dia tulisan Indonesia, ya? Ustadz contohkan, pokoknya ini siapa namanya? Melda, ya saya tulis Melda, ya. Ya. Melda. Ini pakai tulisan, ya. Nah ini, Melda. Melda ini tulisan indah, walaupun tulisannya Indonesia. Jadi semua tulisan indah di dunia ini disebut kaligrafi. Nah kita umat Islam sebutannya kaligrafi Islam atau kaligrafi Arab. Adik-adik kalau biasa membaca Iqra, ada tulisannya bagus, itu namanya kaligrafi Arab atau kaligrafi Al-Quran. Ya, jelas? Ya, tulisan Cina yang indah, kaligrafi juga namanya. Mereka pakai kuas, ya. Kalau menulisnya, sudah jelas? Jadi apa itu kaligrafi? Tulisan indah. Kemudian yang kedua, ya. Saya lanjut Ustaz ya? Siap. Oke. Ustaz. Saya kenalkan alat-alat kaligrafi apa saja yang adik-adik bisa pakai di rumah nanti. Sepulang dari sini bisa belajar sendiri di rumah. Apa saja yang bisa dipakai? Yang pertama itu semua kayu yang diciptakan oleh Allah itu bisa dipakai menulis. Kayu apapun, ya. Adik-adik, umpamanya ini kayu, ya. Ini kita potong miring, ya. Ini, anggap ini kayu. Nah, bisa dipakai nulis. Dipotong miring nanti 45 derajat. Itu yang pertama, semua kayu, ya. Yang kedua, semua yang diikat dua, ya. Pensil dua, pulpen dua, spidol dua, ya. Atau ada teman sama dua orang kau ikat, jangan ya. Gitu. Jadi ini contoh, ya.
Kalau diikat dua, satu ditinggikan, satu rendah. Ustadz contohkan, umpamanya ini siapa namanya? Zafira. Ah, kita tulis Zafira. Ah, ini ya. Nah, ini ya, Zafira. Nih. Ya, coba baca sama-sama apa bacanya? Zafira. Ah, Zafira. Nah, itu ya. Ini tamar buta biasanya kalau perempuan itu tuh, Zafira. Jadi boleh. Ya, di rumah pakai pensil 2, mau nulis boleh. Jadi tidak ada alasan Ustadz saya tidak punya alat, ya. Alatnya murah meriah, bisa didapatkan di mana saja, ya. Kalau adik-adik mau ke kios, ke warung-warung, ya boleh tanya saja pensil baru ikat 2, nanti ditinggikan 1. Jadi dia posisinya agak miring seperti ini. Nah, seperti itu, ya. Jelas? Jelas. Ya, kita lanjut, ya Ustadz ya. Kita lanjut ke bagaimana cara menulis kaligrafi Arab. Ustadz hapus dulu nih ya. Ya, oke. Ya, nih setelah adik-adik sudah tahu, nanti kaligrafi itu yang perlu adik-adik tahu itu selalu hurufnya pakai ukuran, ya. Ukurannya titik, ya. Kalau kita beli gula, ukurannya apa? Kilogram, ya. Kalau kita beli sepatu, ukurannya apa? Nomor, ya. Nomor berapa sepatunya? Begitu juga kaligrafi. Ukurannya itu pakai titik. Ya, Ustaz contohkan. Umpamanya huruf ba, ya. Ba itu kepalanya 1 titik. Kita buat kepalanya ukuran 1 titik. Kita tarik ekornya. Ini ekornya kurang lebih 4 titik, ya. Di sini 4 titik. 1, 2, 3, 4. Ini kepalanya tadi 1 titik, ekornya sini setengah titik. Dia turun setengah titik. Nah, itu. Ya. Jadi semua huruf itu ukurannya pakai titik. Biar mudah, bukan pakai mistar. Oh, ba ukurannya 15 cm, tidak. Ya. Ukurannya pakai titik, gitu. Kita buat umpamanya alif, ya. Alif. Alif itu ukurannya 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita tarik. Nah, ini. Nah, ya. Gitu, jelas? Ada yang mau coba maju? Silakan, ya, sana maju. Masya Allah. Ya, Sini. Alhamdulillah. Kita tanya dulu nih Ustaz. Nah, sini maju. Itu mic-nya. Ya, Ya. silakan. Sini. Di sini. Ya, sini maju. Ya. Ya. Namanya siapa, Nak? Ustadz Muhammad. Muhammad. Muhammad umur berapa? 11. Umur 11 tahun. Ayo kita belajar mempraktekkan menulis. Tadi Ustaz Ya. sudah contohkan. Berarti sudah bisa ini menulis. Baik. Ayo Ya, Ustaz. ya, silakan dicoba buat huruf ba. Nanti cara buatnya dari sini 1, kemudian 2, ya. Oke. Silakan coba. Coba. Ya. Ya ada yang Ya, kalian ini, perhatikan huruf ba. ya, Ya. teman kita. Nanti juga ada yang mau coba, boleh. Jangan kan cuma huruf ba Ustaz. Mantap. Boleh. Wah, sudah bisa Ya, ternyata. titiknya lagi titiknya. Titiknya? Kalau ba titiknya di mana? Bawah. Ya. Wah, Masya Allah, baik. Sudah? Mau tulis lagi alif 1 kali? Silakan. Coba. Ya, alif lagi. Tadi ba, sekarang Ya, alif. alif itu tulis dari atas. Ya, gitu. Ya. Ah, oke. Ternyata hebat-hebat ini santri Ya. TPQ Nadatul Khairat. Tepuk tangan dong untuk teman-temannya. Luar biasa. Kita lanjut lagi Ustaz materinya. Ya, oke. Jadi ini alif, ba. Jadi alif tadi 1 langkah saja, tarik 1 ke bawah. 1 titik menjelang akhir dia sudah mulai tajam, ya. Tuh, jadi cara buatnya, ingat ini kalau penanya seperti ini, dia tariknya agak kemiring begini, ya. 1 gitu terus, ya. Tuh. Kemudian huruf ba 2 langkah ini. Kita masuk ke huruf ketiga, ya. Huruf ketiga jim. Kenapa Ustaz tidak tulis ba tasa? Karena ba tasa itu sama, ya. Karena beda di titik saja. Jadi kaligrafi itu mudah karena
hurufnya itu banyak yang sama. Ustadz contohkan. Ini huruf ba, kembarannya fa, ya. Kalau adik-adik sudah bisa bikin huruf ba, berarti huruf fa juga sudah bisa. Ustadz contohkan. Pokoknya kita bikin huruf ba, ya. Nih. Ya. Tinggal adik-adik tambahkan kepalanya, ya. Tambah di sini kepalanya. Jadilah huruf fa. Ya, itu, ya. Jadi banyak hurufnya yang kembar-kembar. Yang paling banyak kembarannya itu huruf nun. Nun itu sampai 8 dia punya kembar, ya. Kita buat umpamanya huruf nun, ini ya, huruf nun. Ini, ya. Huruf apa ini? Nah, kalau kita pasang kepalanya sini, ini jadi huruf apa? Sin, ya. Sin. Sin dan shin atau sa dan sya. Nah, itu. Kalau kita tambah lagi kepalanya di sini begini. Ah, ini jadi huruf apa? Sod dengan do, ya. Kemudian kita pasang alif di sini. Nah, ini. Ini jadi huruf apa? Lam, ya. Lam. Jadi banyak kembarannya, mudah. Ya, enak itu ya. Ustadz saja belajar dulu itu tidak sampai 1 tahun. Alhamdulillah sudah bisa. Adik-adik ini saya lihat cerdas-cerdas ini tadi sudah bisa maju, itu berarti ada modal untuk ke sana ya, belajar. Oke, sekarang Ustadz contohkan huruf jim, nanti satu orang maju ke depan. Ya. Kita contohkan huruf jim. Ini kalau buat jim dari kepalanya sini. Ya, ini. Kemudian tarik. Ya, ini. Sini ditajamkan. Ya. Sini ada benjolan sedikit. Nah, kepalanya ini kurang lebih 4 titik. Nah, di sini ekornya lebih 1 titik. Jadi ekornya harus lebih jauh 1 titik. Di sini ya kurang lebih 3 titik dalamnya nih, ya. Sini. Di sini ada 1 titik. Itu. Nanti kalau sudah hafal ukuran-ukurannya, insya Allah mudah, ya. Hurufnya itu pasti bagus karena sesuai dengan ukurannya, ya. Sama dengan kita beli sepatu, kalau ukuran kakinya 39, kalau belinya 40, nanti longgar, ya. Kakinya 38, belinya 36, sempit, ya. Huruf juga begitu, ada ukurannya. Kalau ukurannya 4 titik, kamu tambah jadi 5 titik, jadi kurang bagus nanti titik hurufnya, ya. Gitu. Tuh, ada yang mau maju silakan. Ini ada silakan. lagi yang praktek, baik. Ya, coba kita dicoba. kenalan dulu namanya. Ya, sama Ustaz Ya, Sandi dulu, supaya kenalan dulu, tahu. ya. Namanya siapa? Mau sini ya. Supaya teman-temannya lihat, namanya siapa? Melda. Melda umur berapa, Melda? 12 bulan. Oh, 12 tahun. Baik, Melda mau praktek nulis apa nih? Boleh jim, boleh mungkin nun, boleh sin, bebas. Ya, silakan. Oh, jim katanya Ustaz. Oh ya, silakan. Boleh. Ya, sudah ada Ustadz beri contoh, tinggal diikuti saja. Tapi harus sesuai pakai titik-titik ya. 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 Coba. Ya, sudah ada. Oh, sudah bikin titik-titik. Oh, titik dulu Ustadz. Ya. Ada 4 titik. Ya, Baru betul. ditulis huruf jimnya. Oh, iya ya. Ternyata kaligrafi ini tidak susah Ustadz ya. Ya, sangat mudah Ustaz. Sangat mudah, sudah ada patokannya. Ya. Wah, Oh, mantap ya. Masya Allah. Alhamdulillah ini ya. Terima Ya, kasih, terima kasih ya. Melda. Betul. Jelas ya? Jadi ini teman kalian sudah buat, Melda. Tinggal sedikit ditajamkan nih ya. Nih Melda, tajam sini ya. Sini ada tambahan benjolan sedikit. Jadi cara kerjanya tadi, cara buatnya 1, kemudian 2, 3. Di sini kita tajamkan, diarsir ya, kalau bahasa ininya diarsir atau dilukis. Nah itu. Kemudian ada benjolan sini yang kelima. Nah ini. Jelas ya? Nah. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baru sebentar kita belajar, sudah dapat ilmu yang banyak sama Ustadz. Apa saja, sedangkan saya saja kayak pingin belajar kaligrafi karena penjelasan Ustadz tadi yang luar biasa. Ada yang mulai penasaran untuk belajar kaligrafi, datang ke Al-Hashimi. Ya. Baik, ada materi lagi Ustadz? Ya, Mungkin kita dilanjutkan. lanjut ya. Kita lanjut ke huruf dal. Kenapa tidak hak dan kho? Karena jim, hak dan kho itu sama ya. Cuma beda di titiknya.
Jim titiknya di perutnya, ha tidak pakai titik, kalau kho titiknya di atas kepalanya. Kita masuk ke huruf dal. Nah ini, dal lebih mudah lagi, cuma 2 langkah ya. Kita buatnya dari atas. Atas menghadap ke bawah. Nah, 1. Kemudian yang bawah kita tarik menghadap ke atas. Nah, modelnya mirip segitiga ya. Tapi sedikit dilembutkan. Kalau adik-adik bikin segitiga kan, nah. Tuh, nah gitu kan? Segitiga. Nanti sedikit dilembutkan, adik-adik sedikit lembutkan. Nah, itu. Huruf dal. Ya, langkahnya tadi 2 kali saja. 1, kemudian 2. Ini turun setengah titik ukurannya. Lebarnya kakinya ini cuma 2 titik. Nah, jangan sampai terlalu panjang. Ini kepalanya ukurannya 3 titik. Dengan ekornya sudah lengkap. Nah, itu ya. Gampang kan? Enak kok ya. Menulis itu gampang, enak ya. Tidak susah, asal tahu teorinya, asal tahu ukuran-ukurannya, insya Allah tidak akan terlalu jelek gitu ya. Kalau sudah tahu ukurannya. Kemudian kita lanjut ke huruf ro ya. Ini ro itu dalam tulisan di Al-Quran itu ada 2 model ya. Tuh, ada 1 model ini ya. Kita buat kepalanya dulu, 1,5 titik. Kemudian kita tarik ekornya. Sini lagi-lagi diarsir. Nah, dilukis. Nah, ini. Kepalanya ukurannya kurang lebih 1,5 titik. Di sini kurang lebih 3. Ya. Ini ro model 1 ya. Ada ro model 2. Nah, ini. Kita tarik dari sini. Nah, ini 1 langkah saja. Ya, ini 1 titik sebelum berakhir dia berhenti. Di sini kurang lebih 2,5 titik ya tingginya. Itu ya. Tuh. Ada yang mau coba lagi? Silakan. Ayo, siapa mau coba? Yang mau coba? Ini tadi siapa namanya? Mau maju silakan. Ayo silakan yang mau maju, mau Ayo. praktik menulis. Kalau tidak nanti kakak yang maju. Silakan, bentar lagi. maju lagi. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada nggak selain Melda? Ada yang lain? Ayo berani dong. Ayo. Iya. Kan sudah ada langkah-langkahnya nih ya. Ustadz sudah jelaskan ini. Dari sini buatnya ya. 1, kemudian 2, begitu juga ini 1 ya. Mudah ya, sangat mudah. Silakan dicoba, ayo, maju. Ya, ayo maju sini. Pintar, ayo. Sini. Bagus. Ya, begitu. Ya. Ah. Ya. Namanya siapa namanya? Tar. Al-Kausar. Wah, bagus namanya nih Al-Kausar. Al-Kausar umur berapa Al-Kausar? Ngadap sini nak. Ya. 9 tahun. Al-Kausar kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Oh jadi ustadz. Oh makanya belajar dulu supaya jadi ustadz. Ya, Al-Kausar mau nulis apa? Oh, ustadz kalau tangan kiri boleh ya? Boleh, boleh. Oh boleh. Malah lebih bagus kalau tulisan Arab itu tangan kiri. Karena yang ditulis itu dilihat gitu. Wah luar biasa. Coba. Silakan. Al-Kausar mau nulis huruf apa ini? Silakan dipilih ini. Atau huruf lain, alif mungkin yang paling gampang. Alif. Oh ya. Oh alif. Ya, silakan. Ya, cari aman ya. Atau pakai ini boleh. Warna merah. Warna merah. Coba biar alif. lebih enak. Ayo, silakan, coba. Al-Kausar mau nulis huruf alif yang lain. Perhatikan ya teman-teman. Woi, mantap. Oh begitu. Selain alif mungkin ada lagi yang ditahu? Oh belum bisa. Iya. Baiklah. Iya. Baik, Oke, Ustadz luar terima biasa. kasih, ya. Ini adik-adik kita baru sebentar belajar sudah banyak ilmu dikasih sama Ustadz. Ya. Saya saja hari ini merasa senang sekali karena sudah dapat ilmu. Ternyata belajar kaligrafi itu tidak susah Ustadz ya. Ya. Sangat mudah sekali. Mungkin ada sedikit kesimpulan Ustadz terkait dengan materi kita hari ini. Ya, intinya kaligrafi itu mudah. Dan kaligrafi tidak membutuhkan bakat. Kalau Anda belajar tilawah, Anda perlu bakat suara yang bagus. Tapi kalau Anda, adik-adik, Ustadz, mau belajar kaligrafi tidak perlu suara yang bagus, tidak perlu tangan yang bagus. Yang dibutuhkan cuma satu kemauan. Manjadda wajada. Barang siapa yang berusaha, dia pasti dapat. Ya, itu. Dan penulis Al-Quran ini, Masya Allah, ya. Man kataba bismillahirrahmanirrahim wa jawaduhu dakhalal jannah. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim wa jawaduhu dan berusaha untuk memperindahnya, dakhalal jannah. Insya Allah masuk surga, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Itu kesimpulannya. Jadi Baik. kaligrafi itu sangat mudah. Baik, luar biasa.
Kami bersyukur sekali di hari ini Studio TVRI Sulawesi Tengah dihadiri oleh Ustadz Muhammad Arif SPDI selaku pimpinan Pondok Pesantren Kaligrafi Al-Hashimi Provinsi Sulawesi Tengah. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai yang terkait dengan keindahan, termasuk tulisan Al-Quran juga merupakan tulisan yang sangat indah, tidak tertandingi oleh apapun, yang merupakan mujizat terbesar Nabi yang bisa ditulis dengan indah. Demikian hari ini dalam program Anak Takwa bersama TVRI Sulawesi Tengah. Saksikan terus program Anak Takwa episode selanjutnya. Dan akhirnya saya Irwan Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salawat ya. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Rafi'a syani wa daraji afata ya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karam. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Rafi'a syani wa daraji afata ya